Puji bagi nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah doa puasa season yang ketiga ini sekaligus dengan ibadah doa penyembahan. Pertama-tama saya mengucapkan pada kita semua selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan. Kita pujikan nyanyian rohani nomor 42. Ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Mari bersama kita bangkit berdiri. Tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah kau Tuhan. Kita mengangkat tangan kanan. Tuhan, ku sembah kau Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kita kembali pujikan pujian ini dari atas. Nanti pada chordnya saya mengundang Bapak Gembala untuk membuka ibadah pelayanan kita di dalam doa. Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau. Terima kasih Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami melanjutkan doa puasa kami pada season yang ketiga ini Tuhan. Selama Engkau sudah memberkati kami pada season pertama dan kedua, biarlah pada season yang ketiga ini Engkau tetap memberkati kami, tetap melimpahi kami dengan pembukaan rahasia firman-Mu. Untuk kami boleh mengalami penyucian, mengalami pembaharuan hidup, sampai suatu saat kami boleh sempurna sama mulia seperti Engkau Tuhan. Dan apa yang kami gumulkan sepanjang hari ini Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau memberikan jawaban yang pasti bagi kami semua. Kami tidak kembali dengan tangan yang kosong, tapi kami kembali dengan tangan yang terisi oleh berkat-berkat daripada Tuhan. Berkat jasmani, terutama berkat rohani, itu yang kami rindukan, berkat keubahan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh pelayan-Mu pada saat sore hari ini. Mulai dari pemimpin pujian,
Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pemain musik, singer, semua yang terlibat dalam pelayanan. Biar Engkau mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga ibadah pelayanan kami tidak kering tanpa arti. Ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan, memuaskan hati Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu kami saat kami beribadah melayani Engkau apapun bentuknya, kami tolak, kami usir semua. Kami hancurkan segala pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani-Mu. Juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Engkau juga memberkati seperti Engkau berkati kami saat ini. Satukan kami semua di dalam satu firman pengajaran yang benar untuk masuk pada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali menjemput kami semua. Kami buka habiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, diucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah pelayanan kita pada doa puasa season yang ketiga ini dalam doa. Tuhan kiranya membalas, memberkati. Puji Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita dalam doa puasa season 1 dan 2. Kiranya Tuhan lebih menolong kehidupan kita di season yang ketiga ini. Lebih membukakan rahasia firman-Nya sehingga kehidupan kita mendapat jawaban dari setiap persoalan pergumulan kita. Kita lanjutkan pujian nyanyian rohani nomor 324. Satu hal yang kurindu. Yang kurindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
semua kemurahan. Sekali lagi kornya, lebih baik satu hari di pelataran. Kita mengangkat tangan kanan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Puji bagi nama Tuhan. Kalau kita bisa menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kita, maka kehidupan kita pasti bisa berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Mengutamakan ibadah pelayanan kita lebih dari perkara-perkara yang ada di dunia ini. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin mengalami perubahan hidup, terutama hati kita yang mau diubahkan oleh Tuhan. Supaya hati kita tetap percaya berharap Tuhan. Tidak mengandalkan apa yang ada di dunia ini, tetapi kita tetap percaya berharap hanya kepada Tuhan. Ini adalah hati seorang hamba. Kita lanjutkan nyanyian tambahan nomor 95, Hati Hamba. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, kita mengangkat tangan kanan, nyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku,
persembahkan kepadamu, Yesusku. Puji Tuhan. Kalau kita memiliki hati sebagai hamba, hati yang mau taat selalu pada kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita akan dicari oleh Tuhan. Kita akan dibentuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, sehingga kehidupan kita tidak tertinggal saat kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita semakin hari semakin diubahkan sampai kita layak di hadapan Tuhan, bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Semoga kehidupan kita boleh menikmati, kita bisa menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan segera mendengarkan pemberitaan firman. Kita lakukan nyanyian rohani 138. Menyenangkan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku. Mari bersama kita bangkit berdiri. Tuhan, kuserahkan hatiku, ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Senangkanmu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi kita mengangkat tangan kanan kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Engkau tahu Tuhan, kerinduan hati kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Itu sebabnya lewat doa puasa sepanjang hari ini, kami datang menggumuli kehidupan kami, agar kami mengalami proses perobekan daging, sampai suatu saat daging tidak bersuara lagi. Hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan, hanya untuk memuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada season yang ketiga ini. Sebelum kami menyembah Engkau, kami juga mau bersekutu dengan firman-Mu. Biar firman dalam urapan Roh Kudus akan mendorong kami bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar. Penyembahan yang naik kepada Tuhan, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, urapi kami semua mulai dari hamba-Mu, untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah, oh Tuhan, firman-Mu dalam urapan Roh Kudus akan mendorong kami bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami menerima jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan hidup kami. Berikan kerendahan hati kepada kami semua, berikan hati yang lemah lembut untuk kami bisa menerima firman sekeras apapun demi keselamatan jiwa kami. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mau mengganggu kami saat kami mendengarkan firman, kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan, bersama istri saya mengucapkan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.
dan selamat sore. Puji Tuhan, kita sudah diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan untuk berdoa, berpuasa sepanjang hari ini, dan kita sudah menerima lawatan Tuhan lewat firman season 1 dan kedua. Sekarang kita juga mau dilawat kembali oleh Tuhan dengan firman-Nya, biar kita akan membuka hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan firman penggembalaan di tempat ini dalam Injil Markus pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-60 sampai ayat yang ke-64. Markus 14 ayat 60 sampai ayat yang ke-64. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Ya, terima kasih. Ini pelajaran bagi kita. Ya, saat kita diperhadapkan dengan penderitaan, seperti yang Yesus juga alami, ya, kita harus bersaksi. Ini firman Tuhan dalam pasal ini 14 ini mulai dari ayat yang ke-58 itu adalah bicara tentang saksi dan kesaksian. Ya, ada saksi yang benar, mulai dari ayat 53 ya, ada saksi yang benar dan kesaksiannya kesaksian benar, tapi ada juga saksi palsu dan kesaksiannya yang palsu. Itu saksi palsu, kesaksian palsu sudah kita pelajari. Ada 2 orang saksi yang berkata bahwa Yesus akan merubuhkan bait Allah dan mendirikannya dalam 3 hari. Itu sudah kita dengarkan. Kemudian yang kita sementara baca ini ayat 60 sampai 64, ini bicara tentang saksi yang benar dan kesaksian yang benar. Ya, contohnya adalah pribadi Yesus sendiri. Diperhadapkan dengan penderitaan, dia bersaksi tentang dirinya. Nah, ini juga bagi kita saat kita diperhadapkan dengan penderitaan, karena Yesus merupakan kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus. Yaitu yang pertama, bersaksi tentang Yesus sebagai anak Allah. Itu yang pertama, kita bersaksi tentang Yesus sebagai anak Allah. Nah, prakteknya bagaimana? Bersaksi tentang Yesus sebagai anak Allah, prakteknya di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Kita baca lagi, saya ulangi sedikit untuk kita masuk pada poin-poin selanjutnya ya, sebab tidak semuanya mendengar dari awal. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, nih, jadi anak Allah itu datang, Allah mengutus anaknya, yaitulah Yesus, untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bersaksi tentang Yesus sebagai anak Allah adalah lewat praktek berdamai dan hidup dalam perdamaian. Ya, tadi season 1, season 2 sudah banyak diterangkan bahwa kita harus menyelesaikan dosa secara tuntas. Ya, mengaku kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama oleh dorongan firman. Ya, berdamai itu oleh dorongan firman, jangan oleh dorongan manusia. Kalau kita berdamai oleh dorongan manusia, ya, mengaku dosa oleh dorongan manusia, nanti nasibnya seperti Akan. Akan itu dia mengaku dia salah dalam Yosua pasal 7. Dia mengaku dia salah, dia berdosa, tetapi karena sudah terpojok, ketika dibuang undi,
Ya, lalu sudah kena pada Akan, baru Yosua tanya, "Hai anakku, ayo mengakulah apa yang kau perbuat." Baru dia mengaku. Nah, sia-sia, pengakuan karena dorongan manusia sia-sia. Akhirnya dibawa ke lembah Akor, dilempar dengan batu, dia dan anak istri anaknya, dan kemudian semua dibakar dengan api. Jadi sia-sia. Tidak ada faedahnya kalau kita mengaku dosa karena dorongan manusia, karena sudah kedapatan, sudah ketahuan baru mau mengaku. Ya. Pengakuan atau perdamaian yang benar itu oleh dorongan firman. Ini yang pertama ya, bersaksi tentang Yesus sebagai anak Allah. Nah, kemudian yang kedua, bersaksi tentang Yesus sebagai Mesias. Itu tadi yang ditanyakan kepada Yesus. Apakah engkau Mesias? Nah, bersaksi tentang Yesus sebagai Mesias. Nah, dalam Yohanes 4, Mesias yang benar itu membenahi nikah. Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita baca ayat 25-26. Kemudian mundur ayat 16 sampai 18. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ya, ini Mesias yang benar. Apa pekerjaan Mesias di sini? Ayat 16 sampai ayat 18. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke Ya, sini." panggil suamimu datang ke sini, kata perempuan itu. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Ini. Jadi Mesias yang benar itu membenahi nikah. Apa yang tidak beres dalam nikah diperbaiki, dibenahi, dibongkar di sini ya, dibongkar untuk dibenahi. Ini Mesias yang benar. Jadi bersaksi tentang Yesus sebagai Mesias adalah mau mengalami pembenahan nikah. Yang salah kita tidak pertahankan, tapi kita selesaikan untuk diperbaiki. Ya, mau mengalami pembenahan nikah. Ini Mesias yang benar. Bersaksi tentang Yesus sebagai Mesias. Lagi, yang ketiga dan yang keempat saya gabung. Poin yang ketiga, bersaksi tentang Yesus sebagai imam besar. Ya, karena tadi di sini di dalam pasal yang ke-14 itu ya, khususnya di ayat yang ke-62, di situ Yesus mengatakan anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Diterangkan di dalam Ibrani 8 ayat 1, yang duduk di sebelah kanan Allah itu adalah imam besar. Imam besar. Yesus sebagai imam besar. Itu yang ketiga, bersaksi tentang Yesus sebagai imam besar. Kemudian di ayat 62 lagi dikatakan di situ, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Anak manusia itu datang di tengah-tengah awan di langit. Nah, diterangkan dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Ya, di situ anak manusia yang datang di tengah-tengah langit itu menunjukkan Yesus sebagai raja. Ini kita baca saja Daniel pasal yang ke-7. Daniel 7 ayat 13-14. "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Terus Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Ya, ini yang keempat, bersaksi tentang Yesus sebagai raja segala raja. Poin 3 dan 4 digabungkan. Jadi praktek bersaksi tentang Yesus sebagai imam besar dan sebagai raja segala raja adalah menjadi imam dan raja. Nah, kita harus menjadi imam dan raja, sama dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani di dalam kesucian dan dalam tahbisan yang benar. Itu
poin yang ketiga dan empat. Ya, kita harus menjadi imam dan raja, yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di dalam kesucian. Ya, kita harus melayani dalam kesucian dan dalam tahbisan yang benar. Nah, sekarang kita masuk poin yang kelima. Ini yang akan diterangkan dalam beberapa kali ibadah. Saya tidak tahu sampai kapan, ya terserah Tuhan. Yang kelima, bersaksi tentang Yesus sebagai mempelai pria surga. Dia anak. Yang menikah itu bukan bapa, tetapi yang menikah adalah anak. Dalam Matius 22, bapa mengadakan perjamuan kawin untuk anak. Jadi yang menikah adalah anak. Nah, di sini Yesus sebagai anak berarti dia mempelai pria surga. Apa prakteknya? Sekarang praktek bersaksi tentang Yesus sebagai mempelai pria surga. Bagaimana prakteknya? Kita pelajari dari 3 aktivitas Yesus sebagai mempelai pria surga. Yaitu 1, aktivitas Yesus sebagai mempelai pria surga. Saya bacakan dulu, kemudian nanti kita akan periksa poin per poinnya. Efesus 5 ayat yang ke-23. Ini aktivitas Yesus sebagai mempelai pria surga. Efesus 5 ayat yang ke-23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, ini aktivitas Yesus sebagai mempelai pria surga atau sebagai kepala, yaitu menyelamatkan tubuh, menyelamatkan istri, menyelamatkan tubuh atau istrinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ayat 25 sampai 27, yaitu coba dibaca lagi. Ini yang kedua, ayat 25 sampai 27, nanti baru diperiksa satu persatu ya. Kita baca dulu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, terima kasih. Jadi aktivitas Yesus yang kedua sebagai kepala, sebagai mempelai pria surga, menyucikan dan memandikan sidang jemaat dengan air dan firman. Ya, penyucian double ini. Ya, nanti ya diterangkan. Ya, nanti kapan waktunya akan keluar juga diterangkan. Menyucikan dan memandikan sidang jemaat dengan air dan firman. Penyucian double. Ya. 3 ayat 29. Ayat yang ke-29. Ini yang ketiga. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Yang ketiga, mengasuh dan merawati sidang jemaat. Mari kita periksa poin yang pertama dulu. Menyelamatkan tubuh. Menyelamatkan sama dengan menebus. Jadi aktivitas Yesus sebagai mempelai pria surga menyelamatkan tubuh. Sama dengan menebus. Nah, makanya Yesus sebagai kepala, sebagai suami. Di dalam Yesaya 54 ayat 5 disebut juga dia adalah penebus. Yang menjadi suamimu adalah Tuhan. Yang menjadi penebusmu itulah Allah semesta alam. Yesaya 54, ayo kita baca. Yesaya 54 ayat 5. Yesaya 54 ayat yang ke-5. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan yang menjadikan kau. Dia suami, kemudian Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus. Allah Israel, ia disebut Allah seluruh bumi. Ya, puji Tuhan. Jadi ini menyelamatkan tubuh, ya. Yesus adalah penebus, dia adalah mempelai suami, dia juga penebus. Nah, sekarang prakteknya apa? Bahwa kita bersaksi tentang Yesus sebagai suami. Ya, kita berpraktek, kita bersaksi tentang Yesus sebagai mempelai pria surga. Ya, prakteknya yaitu mengalami penebusan atau kelepasan. Itu prakteknya. Mengalami penebusan atau kelepasan. Ya. Khususnya kita bangsa kafir, ya kita tidak bicara orang Israel. Ya, kita bicara sekarang tentang kita bangsa kafir.
Nah, kita harus ditebus dari apa? Harus dilepaskan dari apa? Ayo kita periksa diri kita. Apakah kita sudah menjadi saksi yang benar atau belum? Kalau kita saksi yang benar, ayo kita saksikan Yesus mempelai pria surga lewat praktek mengalami penebusan. Nah, ditebus dari apa? Dari 5 tanda kekafiran. Nah, tidak boleh ada lagi. Kita harus ditebus, dilepaskan dari 5 tanda kekafiran. Memang kita bangsa kafir di luar Israel, bangsa non-Yahudi dengan tanda-tandanya. Tetapi sudah harus terlepas dari tanda-tanda itu. Nah, apa tanda-tanda kekafiran itu? Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Inilah 5 tanda kekafiran. Kita harus terlepas dari ini. Nah, itu tanda bahwa kita saksi yang benar. Nah, selama kita masih tanda ini, tanda-tanda kekafiran ini masih melekat kepada kita. Wah, belum jadi saksi yang benar, belum. Efesus 2, 11 sampai 12. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi Ya, menurut bukan daging, orang-orang bukan Yahudi menurut daging, berarti bangsa kafir. yang disebut orang-orang tak bersunat. 1, tanda yang pertama tak bersunat. Terus Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang Ya. dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa yang Kristus, kedua, tanpa Kristus. tidak termasuk kewargaan Israel, Dan- tidak mendapat bagian dalam dan tidak. dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang Yang dijanjikan, ketiga, tanpa janji. Tanpa janji Allah. tanpa Itu pengharapan yang keempat. dan tanpa Allah di dalam Yang dunia. kelima, tanpa Allah. Ini 5 tanda kekafiran. Ya, yang pertama, tanpa sunat. Tanpa sunat. Artinya, ya, tanpa kesucian. Itu bangsa kafir. Tanpa sunat, tanpa kesucian. Ya, di dalam suratan Kolose itu ya, ayat pasal yang kedua ayat 11, sunat itu adalah penanggalan tubuh yang berdosa. Itu sunat. Secara rohani ya, sekarang kita tidak bicara sunat secara jasmani ya. Ini sunat secara rohani itu penanggalan tubuh yang berdosa. Berarti tanpa sunat itu sama dengan tanpa kesucian. Permisi ya, bangsa kafir itu digambarkan hanya seperti apa? Anjing dan babi. Nah, itu ulang-ulang berbuat dosa tanpa kesucian. Ulang-ulang berbuat dosa. Nah, dosa perkataan itu seperti anjing. Sudah muntah, dia jilat lagi. Ulang, gosip, fitnah, ya menghasut, adu domba. Itu kemudian seperti babi, mohon maaf, dosa perbuatan diulang-ulang. Ya, babi sudah mandi, berkubang lagi di lumpur, berbuat dosa lagi, ulang-ulang, ya, jatuh bangun dalam dosa. Itu keadaan bangsa kafir dalam 2 Petrus 2 ayat 22. Seperti anjing dan seperti babi. Mohon maaf ya, itu keadaan kita bangsa kafir. Gak bisa kita protes Tuhan, ya memang sudah seperti itu. Jangan marah kalau kita dibilang anjing babi, ya memang itu bangsa kafir. Dalam Matius 15 kan jelas kan, Matius 7 juga. Waktu Yesus menghadapi perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia. Tuhan Yesus bilang tidak patut ambil roti yang untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Ya, jadi perempuan itu digambarkan seperti anjing. Itulah keadaan kita bangsa kafir. Nah, perlu penyucian. Perlu penyucian ya. Ini kemudian tanda yang kedua tanpa Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Nah, tanpa Kristus berarti tanpa urapan Roh Kudus. Sehingga hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu daging. Ya, hawa nafsu daging. Ya, itu. Mohon maaf ya, hidup mengikuti hawa nafsu daging, permisi, mohon maaf. Ya kalau keluar tentang binatang-binatang, ya sudah itulah keadaan kita bangsa kafir. Seperti keledai liar. Ya bangsa kafir itu seperti keledai. Waktu Simpson mengalahkan orang Filistin, dia ambil rahang keledai, dia pukul 1000 mati. Lalu dia berkata, dengan rahang keledai, bangsa keledai ku hajar. Nah, jadi kita bangsa kafir, bangsa di sini diwakili dengan orang Filistin, yaitu kita bangsa kafir, nah, seperti keledai.
Nah, itulah keadaan kita tanpa Kristus, tanpa urapan Roh Kudus, sama dengan hidup menuruti hawa nafsu daging seperti keledai liar. Seperti keledai liar. Permisi, keledai liar pasangannya keledai jalang. Mohon maaf ya, liar dan jalang. Itu keadaan kita. Ya, tidak terkontrol dagingnya. Nah, kemudian yang ketiga, tanpa janji Allah. Tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tanpa janji Allah. Tanpa janji Allah sama dengan tanpa firman. Bangsa kafir. Kita bangsa kafir ya, ini nenek moyang kita dulu tidak mengenal firman. Bangsa kafir itu diatur oleh aturan nenek moyang. Jadi tiap suku, tiap bangsa itu berbeda-beda aturannya, adatnya. Aturan nenek moyang itu adat istiadat, beda-beda semua. Jawa bagaimana, Pamona bagaimana, beda-beda. Kalau mau menikah, ya, kalau orang Jawa dari 7 mata air yang berbeda, 7 kembang, injak telur, digoreng saja kok diinjak-injak sih. Nah itu ya. Kalau kita lagi Pamona, macam-macam 7 kain dan seterusnya. Semua 7-7. Nah itu sampah pitu. Ya. Nah itu aturannya itu. Toraja lain lagi, ya, Batak lain lagi, ya, dan seterusnya. Nah, nih kita tanpa firman. Itu keadaan bangsa kafir. Roma 3 ayat 1 sampai 2. Roma 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ya. Banyak sekali, dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Ya. Jadi bagaimana? Ya, jadi bagaimana? Sampai 2 saja. Iya. Sampai 2 saja. Terima kasih. Ya, Aramadoyo Sasiko. Nah, sampai 2. Terima kasih. Nah, ini jadi keadaan bangsa kafir itu tanpa firman. Ya, firman itu hanya kepada bangsa Israel. Tapi syukur kepada Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 8 sampai 10, Kolose 1 ayat 23 sampai 25, oleh korban Kristus rahasia firman dibuka bagi kita bangsa kafir. Kepada kita memang tidak dipercaya firman, tetapi oleh korban Kristus rahasia firman dibuka bagi kita. Nah, jadi kalau kita yang mengaku Kristen tapi tidak menghargai firman, tidak menghargai pembukaan rahasia firman, berarti masih melekat tanda kekafiran. Masih melekat. Itu yang ketiga. Ya, kemudian tanda yang keempat, tanda kekafiran yang keempat tadi dalam Efesus, tanpa pengharapan. Itu yang keempat. Tanpa pengharapan. Mudah putus asa, itu bangsa kafir. Mudah putus asa, mudah kecewa. Tadi dalam season 1, season 2, mudah khawatir. Khawatir akan hari ini, kebutuhan besok. Khawatir soal kematian, itu bangsa kafir. Nah, ini tanpa pengharapan, ya, tanpa pengharapan. Mudah putus asa, mudah kecewa, mudah khawatir, juga mudah bangga. Diberkati sedikit bangga, dipakai bangga, ya, baru dipakai sedikit sudah bangga. Nah ini mudah khawatir, mudah kecewa, mudah putus asa, mudah bangga. Ini tanda kekafiran. Ya, ini jangan ada dalam diri kita. Dan dikunci dengan yang kelima, tanpa Allah sama dengan tanpa kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, 9, 10, Allah itu adalah kasih. Tanpa Allah sama dengan tanpa kasih. Inilah 5 tanda kekafiran. Ayo sekarang kita mau bersaksi. Yesus mempelai pria surga. Berarti dengan lewat praktek mau mengalami kelepasan dari tanda-tanda kekafiran tadi. Jangan ada lagi tanda-tanda kekafiran itu. Nah, lewat apa kita dilepaskan? Lewat luka yang kelima dari lambung Yesus. Itu bangsa kafir dilepaskan dari kekafiran lewat luka yang kelima di lambungnya Yesus. Tanda kasihnya kepada kita. Kemurahan Tuhan kepada kita. Dia sudah mati, Yesus di kayu salib sudah mati dengan 4 luka utama. 2 di tangan, 2 di kaki. Mahkota duri, nah, kemudian cambuk di sekujur tubuh itu bilur-bilur namanya. Bilur, nah, dia sudah mati dengan 4 luka. 2 di tangan, 2 di kaki.
Tetapi waktu dia sudah mati, dia masih mau menerima luka yang kelima. Luka di lambungnya yang dibuat oleh prajurit Romawi, ditombak. Ya, begitu mereka datang, lihat, oh penjahat di sebelahnya Yesus belum mati. Mereka pukuli, patahkan kakinya supaya mati. Lihat Yesus, sudah mati. Satu prajurit ambil tombak, tikam lambungnya Yesus. Keluar di lambung darah dan air. Ini tanda kelepasan. Tanda kelepasan bangsa kafir adalah ada tanda darah dan tanda air. Yohanes 19, mari dibaca saja. Langsung saja 34, ya, ayat 33 boleh dibaca di rumah. Nanti baca saja langsung 34. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Yohanes 19, 34. Ya, saya bilang tadi Yohanes 4 ya, sorry. Yohanes 19, 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Iya, ini ada darah dan air. Nah, sekarang bukti bahwa kita sudah mengalami penebusan dari kekafiran. Apa buktinya? Bahwa kita sudah mengalami penebusan dari kekafiran, mengalami kelepasan dari kekafiran. Bukti yang pertama, punya tanda darah. Punya tanda darah sama dengan bertobat. Season 1, 2 tadi sudah diterangkan dengan jelas ya, bertobat. Selesaikan dosa, itu tanda darah, bertobat. Matikan dosa. Baik dosa kita sendiri, lewat kita akui kepada Tuhan, kepada sesama, maupun dosa sesama, lewat mengampuni dan lupakan. Ini bertobat itu matikan dosa. Kadang dosa kita sudah kita matikan, dosa sesama tidak mau kita matikan, kita simpan terus. Nah, ternyata baru tak bongkar gara-gara air. Untung sama ngaku. Itu saya naik di atas, diam-diam sambil pel. Oh diam-diam, ternyata diam-diam menghanyutkan ya. Sudah selesai tadi ya, sudah dibuka. Ya. Bagus, puji Tuhan. Memang begitu hamba Tuhan, harus segera menyelesaikan dosa. Jangan disimpan-simpan. Jangan, segera bertindak. Begitu kena firman, langsung selesaikan. Ya, seperti Harun. Begitu dia salah, langsung mengaku. Mengaku. Pasal 32 Keluaran, dia salah, dia langsung mengaku. Bahkan dia sebut Musa sebagai tuannya. Dalam Ulangan pasal yang ke-12 juga, dia salah, langsung mengaku. Itu 12 atau 20 ya. Itu waktu dosa Harun dan Miriam itu. Ya, nah, saya tidak menerangkan tentang itu. Penekanannya di sini adalah bertobat, mati terhadap dosa. Dosa kita sendiri dan dosa sesama. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua, punya tanda air. Punya tanda air, yaitu masuk baptisan air yang benar. Sudah, ya sudah. Kita sudah praktekkan, sudah ya. Kita tidak lagi terlalu dalam lagi mempelajari tentang itu karena sudah kita lewati. Masuk baptisan air yang benar. Selanjutnya jangan lupa, setelah masuk baptisan air yang benar, ada air yang berikut, mandi air firman pengajaran yang benar. Ini yang kadangkala dilupakan. Nah, ini yang kadangkala dilupakan. Jadi sehingga ketika dia sudah dibaptis, karena dia tidak mau lanjut mandi air firman pengajaran yang benar, kembali lagi ke hidup lama. Nah, mandinya di mana? Dalam penggembalaan. Di situ kesempatan mandi. Dalam kandang penggembalaan. Banyak orang sudah dibaptis, tidak mau lanjut pada penggembalaan yang dibina oleh pengajaran yang benar. Sehingga kembali lagi pada hidup lama. Saya kenal banyak. Kan di tetangga kami dulu yang di sana masih di lokasi lama sudah dibaptis, tapi tidak mau masuk, melanjutkan pada masuk kandang penggembalaan yang dibina oleh pengajaran benar. Ya kembali lagi ke hidup lama, kembali lagi ke aturan nenek moyang, kembali lagi ke ya berbuat dosa dan seterusnya. Ini berarti dia sudah dilepaskan, terikat lagi, melekat lagi tanda kekafirannya. Ya sayang. Ayo sudah mandi, masuk baptisan air, lanjutkan mandi air firman pengajaran yang benar. Itu ayatnya, baca saja, catat saja Ulangan 32 ayat 1 sampai 2. Sudah, tidak usah dibaca. Ketiga, tanda ketiga. Nah, tadi kita ditebus dari luka yang kelima di lambungnya Yesus. Luka yang kelima di lambung. Nah,
Tanda yang ketiga, lihat itu, pandang lukanya Yesus, pandang lambung Yesus yang tertikam. Ini tanda yang ketiga, Zakaria 12 ayat 10. Pandang lambung Yesus yang tertikam. Zakaria 12 ayat yang ke-10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ya, terus. Dan akan meratapi Dia seperti seorang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Iya, pandang lambung Yesus yang tertikam. Nah, ini sama dengan pandang lambung Yesus yang tertikam sama dengan memiliki, tadi ya di ayat yang ke-10 itu, memiliki roh pengasihan dan roh permohonan. Coba terjemahan lamanya, ayat 10 terjemahan lamanya. Saya bacakan saja terjemahan lamanya. Ya, aku akan mencurahkan roh rahmat dan permintaan doa. Nah, ini roh pengasihan dan roh permohonan. Ini sama dengan tekun dalam doa penyembahan. Itu yang ketiga. Ya, bukti bahwa kita mengalami penebusan kalau disimpulkan tekun dalam doa penyembahan. Ayo, tekun itu. Nah, ini kalau kita malas menyembah, tanda kekafiran akan melekat lagi. Sebab kita masih berbau daging. Ya, menyembah itu apalagi disertai doa puasa, mempercepat proses perobekan daging. Sehingga tidak ada tempat lagi untuk kekafiran itu melekat. Tanda itu melekat. Nah, kita sudah memiliki ya kehidupan yang sudah dibaharui, manusia rohani. Ayo lewat doa penyembahan. Berarti kita sudah lepas, lewat doa penyembahan kita lepas dari kekafiran. Nah, sudah lepas dari kekafiran tadi di ayat 10 yang disebutkan di situ keluarga Daud dan penduduk Yerusalem. Tidak disebutkan orang Pamona ya. Tidak disebutkan orang Jawa di situ. Ya, tidak disebutkan orang Sangir apalagi. Ya, orang Bada bukan, tapi yang disebutkan sini keluarga Daud dan penduduk Yerusalem. Kalau kita mau tekun dalam doa penyembahan, kita lepas dari kekafiran dan kita menjadi keluarga Daud dan penduduk Yerusalem secara rohani. Itu maksudnya. Jika kita lepas dari kekafiran ya lewat penyembahan, lewat tadi ada tanda darah, bertobat, kemudian ada tanda air, masuk baptisan air yang benar dan mandi air firman pengajaran benar, kita tambah lagi lewat doa penyembahan, tekun dalam doa penyembahan, maka kita lepas dari kekafiran dan kita menjadi keluarga Daud dan penduduk Yerusalem secara rohani. Nah, jadi kita sudah jadi keluarga Daud dan penduduk Yerusalem secara rohani. Biar KTP Tonusu, yang penting penduduk Yerusalem secara rohani. Nah, ini ya KTP Michaeli Soe, nah, penduduk Yerusalem secara rohani. Ayo, apa artinya? Mari, artinya kita periksa, kita raba, periksa diri. Apakah saya ini adalah keluarga Daud? Saya ini penduduk Yerusalem atau belum? Loh, masih keluarga Legontu, ya belum keluarga Daud. Nah, keluarga Daud itu disebut juga keluarga Allah. Keluarga Daud, keluarga Allah. Nah, Yesus dalam pelayanannya di dunia ini selama 3,5 tahun seringkali dia disebut sebagai anak Daud. Ya. Contoh Bartimeus buta berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berarti menjadi keluarga Allah itu sama dengan menjadi saudaranya Yesus. Kita menjadi saudaranya Yesus. Sudah lepas dari kekafiran menjadi saudaranya Yesus. Wah, ini doa puasa ini kesempatan. Ayo season 3 jadi saudaranya Yesus. Ayo semua jadi saudaranya Yesus. Tandanya. Apakah saya ini saudara Yesus atau bukan? Tandanya Markus 3 ini. Tanda saudara Yesus. Markus 3 ayat 35. Markus 3 ayat 35. Mari, saya saudaranya Yesus, Bapak Ibu saudaranya Yesus, buktikan. Ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah. Ya, taat, melakukan kehendak Allah berarti taat. Dialah saudaraku laki-laki. Ya.
Dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, jadi saudara Yesus adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Sama dengan orang yang taat dengar-dengaran pada firman. Itu saudara Yesus. Buktikan saya saudara Yesus, Bapak Ibu saudara Yesus. Lewat tanda taat. Firman bilang A, lakukan A. Firman bilang B, lakukan B. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurang, lakukan saja. Itu saudara Yesus. Amin. Itu saudara Yesus. Puji Tuhan ya. Kembali semua saudara Yesus. Tidak perlu lagi kita mau praktik apa tiru-tiru seperti yang lain. Salam kiri kanan. Engkau saudara Yesus. Engkau saudara Yesus. Tidak usah. Udah, kita semua saudara Yesus. Jadi saling perhatikan ya. Kalau sama saudara saling perhatian ya. Jangan saya saudara Yesus. Dia saudara Yesus. Tapi waktu dia ada kesusahan, dia ada dirundung duka cita, tidak mau perhatikan. Nah, terima kasih buat kerjasama yang baik bagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, sudah saling membantu satu dengan yang lain. Terbukti juga kalau kita kerja bakti, ya seperti kemarin 2 minggu yang lalu Senin, ya, datang membantu di sini. Terima kasih ya, dan saling membantu dalam doa juga terutama. Ya, bantu dalam doa dan doi. Nah, terima kasih. Itu saudara Yesus. Puji Tuhan. Nah, kemudian penduduk Yerusalem. Yerusalem itu mempelai wanita Tuhan. Penduduk Yerusalem itulah sidang mempelai. Kita lepas dari kekafiran, kita menjadi sidang mempelai. Nah, jadi makanya tadi disebutkan keluarga Daud lebih dulu dan penduduk Yerusalem. Artinya sudah jadi saudara Yesus, baik, lanjutkan. Tingkatkan kerohanian kita, status kita dari saudara menjadi istrinya Yesus. Amin. Nah, itu doa puasa ini, tingkatkan status. Ya, kalau belum punya status sebagai saudara, ayo kesempatan doa puasa, miliki status saudara Yesus. Kemudian lanjutkan, tingkatkan sampai memiliki status istrinya Yesus, mempelai wanitanya Tuhan. Nah, doa penyembahan dan ditambah doa puasa ini merupakan tanda khusus. Menyembah Tuhan ditambah doa puasa itu adalah tanda khusus kita adalah calon istrinya Tuhan. Dalam Wahyu 12 ayat 1 ya, mempelai wanita Tuhan itu mengeluh dan mengerang. Mengeluh kepada Tuhan, mengerang, itu penyembahan. Jadi menyembah, ditambah doa puasa, tambah doa semalam. Mungkin Rabu depan ya di Tentena doa semalaman. Ditambah itu berarti kita memiliki tanda khusus sebagai mempelai wanita Tuhan. Nah, bagaimana penyembahan yang benar bagian terakhir? Bagaimana penyembahan yang benar? Apakah hanya sebatas haleluya, kita ucapkan haleluya, ada lagi yang sudah tidak mau bilang haleluya. Saja. Tidak usah ikut-ikut, kita bilang haleluya saja. Ya, bagaimana penyembahan yang benar? Ada 2 di sini. 2 tanda penyembahan yang benar di ayat yang ke-10 tadi. Yang pertama, meratapi anak tunggal. Itu tanda penyembahan yang benar. Meratapi anak tunggal. Tidak usah lagi dibaca ayatnya, ingat ada satu anak tunggal yang mati di kota Nain. Dibawa keluar untuk dimakamkan. Ibunya seorang janda meratap bersama rombongan yang ada di situ, meratap anak tunggal itu. Lalu Yesus masuk di kota Nain. Berpapasanlah kedua rombongan itu di pintu gerbang. Nain itu artinya penggembalaan. Nain penggembalaan. Kalau anak tunggal mati, dia keluar penggembalaan. Dia tidak ada di kota Nain. Nah, jadi meratapi anak tunggal artinya di sini penyembahan itu merupakan pergumulan kita untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus sehingga tetap tergembala, tidak keluar dari Nain, tetap tergembala. Boleh dibaca dalam Lukas 10 ayat 11 sampai 15. Jadi meratapi anak tunggal itu artinya doa penyembahan merupakan pergumulan bahwa kita
dengan kita menyanyikan hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mentaatimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembah, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mentaatimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi kita dengan dengan bersenang. Haleluya. Kita menyebut meratapi anak tunggal, mengingatkan anak tunggal di kota lain yang digotong keluar untuk dimakamkan. Nah, itulah penggembala. Tetapi di depan pintu ada Yesus yang membangkitkan kembali anak tunggal, kembali masuk di kota lain. Kita menyembah supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, sehingga kita tidak terlepas dari penggembala, tetap tergembala. Menyembah Tuhan juga meratapi anak sulung, mengingatkan kematian anak sulung di Mesir dan dalam Israel keluar dari lagi. Menyembah lagi kita mengalami pergumulan untuk mengalami kuasa kelepasan dari dunia. Suatu saat kita akan terlepas, terangkat ke awan-awan, bertemu Yesus memperbaiki kita. Kalau yang rohani kita mengalami kebangkitan, mengalami kelepasan, yakinlah yang jasmani juga ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kelepasan, menolong dari setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita hadapi, sampai yang mustahil sekali. Kita kunci doa puasa kita sesudah ketiga ini dengan mengalami kuasa kebangkitan, mengalami kuasa kelepasan dari Tuhan. Beriku hati memujimu dan mengasihi dengan empuk. Sekali lagi, sampai kita bisa ada kontak dengan Tuhan. Penyembah itu tanda khusus kita adalah mempelai bagi Tuhan. Buka hati, buka kita sembah. Haleluya, kekuatan kebangkitan dan kelepasan di alam. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, kami puji nama-Mu. Haleluya, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, kami memuji-Mu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami memuji. Kami sembah, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kami mengalami kuasa kebangkitan, kami mengalami kuasa kelepasan. Haleluya, haleluya, terima kasih Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Pintu surga terbuka. Haleluya. 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 Pintu surga terbuka. Rahmat Allah turunlah. Senang di hatiku sebab Yesus dalam saya. Buat Tuhanku yang lama, ku ambil Tuhanku ku nikmati roti di surga. Sebab Yesus ku berdirang. Kita makin pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka. Rahmat Allah turunlah. Senang di hatiku sebab Yesus dalam saya. Haleluya. Kita mengalami kuasa kebangkitan. Kita mengalami kuasa kelepasan. Setelah kita masuk ke surga yang mulia. Haleluya. Di surga. Baik. Dengan bersenang-senang. Dengan bersenang. Haleluya. Juga kita buat teguh hati. Maka kita juga akan mengalami kuasa kebangkitan dan kelepasan dari Tuhan menjadikan semua baik. Tuhan memulihkan apa yang sudah hancur, apa yang mustahil. Tuhan hapus penderitaan Tuhan ganti kebahagiaan. Haleluya. Pergumulan apa? Sepanjang hari kita sudah naikkan kepada yakin. Kita kembali dengan kuasa kebangkitan dan kuasa kelepasan. Ada pertolongan, ada membuka pintu-pintu yang tertutup sampai pintu surga dibuka bagi kita. Haleluya. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita. Haleluya. 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 Dia setia mendengar pergumulan kita dan memberikan
jawaban yang pasti. Kembali. Haleluya. Haleluya. Kami sudah diberkati oleh firman sepanjang 3 sesi untuk mengajar kami bisa kuat Tuhan kita, mengajar mendorong kami untuk bisa menyembah dengan sungguh-sungguh sampai mengalami kuasa kebangkitan dan mengalami kuasa kelepasan dari tetap tergembala sampai garis akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kumpulan kami pribadi dan juga kami percaya Engkau setia mendengar, setia memberikan jawaban yang pasti. Kami pergumulan nikah buah nikah, Engkau tolong Engkau menyatukan nikah buah nikah kami dalam satu firman pengajaran. Apa yang masih salah, yang belum benar, nikah yang masih tercerai, Tuhan tolong semua. Tuhan, Engkau memulihkan, Engkau pencipta nikah, Engkau yang akan membenahi, menolong nikah kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pergumulan juga untuk ibadah pelayanan, Tuhan tolong kami tetap setia, tetap berkobar beribadah pelayanan, tidak mudah terhalang oleh apapun, baik pengaruh-pengaruh dunia ini, bahkan daging kami sendiri maupun dosa-dosa yang akhir zaman semakin hebat ini. Berikan kesempatan kesetiaan kepada kami semua, tekun 3 macam ibadah, tekun makan firman Gembala. Pergumulan umat-umatmu dalam usaha pekerjaan memberkati juga, menghadapi jalan buntu buka jalan, masalah utang-piutang rumah tanah semua Tuhan berkati, Tuhan buka jalan semua. Terima kasih Tuhan yang sakit ampuni, Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan. Pergumulan dalam kemuliaan kesehatan Tuhan tolong, juga istri hamba dalam kemuliaan kesehatan Tuhan jawab, Tuhan Noela Tuhan tolong juga, Tuhan tolong semua Al Tuhan tolong juga, ampuni jawab Tuhan sembuhkan. Demikian juga oh Tuhan Mama Jenny Kordo dan Mama Nemo Daniel ini orang Tuhan ampuni, Tuhan jawab Bapak Andres di waktu kamu juga, Engkau jamaah Tuhan Matian Susan di Saluki, Tuhan ampuni, Tuhan jamaah Tuhan sembuhkan. Bapak Ibu di Giwiper di Holland Belanda, Tuhan ampuni, Tuhan jamaah Tuhan sembuhkan juga, Tuhan tolong. Demikian juga Om Aksi di Makassar, Devi di Solo, Tuhan ampuni, Tuhan jamaah Tuhan sembuhkan. Kuasa Filur Om Sumarno, Tuhan jamaah Tuhan sembuhkan. Kuasa Filur Tuhan, terima kasih. Bapak Daun Kusoi, Tuhan tolong ampuni, Tuhan jamaah, dan yang lain-lain keluarga kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan jamaah Tuhan sembuhkan semuanya. Kuasa-kuasa itu setan sakit penyakit yang mengganggu kalau semua dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus berkuasa, Dia menyembuhkan, hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu. Keluarga kami di Maluku berada berkati, Tuhan tolong semua mereka yang belum kenal pengajaran berkemurahan Tuhan, untuk mereka juga bisa mendengar dan menerima firman pengajaran bersama-sama dengan kami dibentuk menjadi mempelai wanita-Mu. Pelayanan di tempat ini tertena dan jadi orang Tuhan berkati, semakin membukakan rahasia firman, semakin menampakkan jiwa-jiwa yang sudah undur tarik kembali dengan tali kasih setia, jiwa baru Engkau bertambahkan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan, mampukan hamba-Mu melayani dalam kamisan benar, dalam kesucian, untuk membawa jiwa-jiwa kepercayaan layak jumpa dengan Yesus mempelai dari surga. Puji nama-Mu, hamba-Mu Pendeta Wijaya yang telah berkati, pakai sebagai alat berikan kekuatan kesehatan untuk melayani Engkau, bukakan selalu rahasia firman supaya membuka jalan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Juga berulang berdoa untuk Mama Sarel yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Tuhan sudah berikan perpanjangan usia, Tuhan juga memberikan kesehatan kekuatan, semakin dipakai sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Kau bisa melakukan firman Tuhan, melakukan kewajiban utama dalam nikah sesuai dengan firman. Berkati nikah, buah nikah, semua diberkati oleh berkat Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dilimpah curahkan atas kehidupan kekasih ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Tetapkan firman dalam kami semua, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan.
Juga kami berdoa untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan, tolong Tuhan tetap menjaga, memelihara, melindungi umat-umat di mana berada, para aparat keamanan, para medis juga, demikian pemerintah semuanya. Tuhan berikan rasa takut akan Engkau sehingga mereka bisa melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan dengan kita menyanyikan satu kali akan ada hari senang buat saya. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara. Oh senang sekali, satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara. Oh senang sekali, sekali lagi kita makin berdiri. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara. Oh senang sekali. Akhiri ibadah. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan sudah berkati dalam ibadah pelayanan kami pada sepanjang hari ini dalam doa puasa kami. Biarlah firman telah kami dengar 3 session, biarlah tertanam dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan, mempraktikkan firman kami kembali sebagai kehidupan ini dimenangkan. Pergumulan apapun yang kami alami semuanya, bahkan yang sudah mustahil sekalipun, Engkau sedang bekerja bagi kami untuk menyelesaikan semua bagi kami, mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa yang sudah dikorbankan umat-Mu, umat-umat sepanjang hari ini, baik waktu, baik tenaga, harta, semua karena Kau, karena firman-Mu, Engkau balas berkati. Kaitkan semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dan ingat kami satu datang kembali Tuhan. Jangan ada satupun dari antara kami tertinggal binasa. Kerinduan hati kami bersama seluruh keluarga kami bisa menyambut kedatangan di awal kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama. Terima kasih. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga lindungi sertai. Kembalikan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun, beribadah melayani, bersaksi, membuat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekasih Tuhan, pulanglah dari malam berkat anugerah dan sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Ayo sekali lagi sebelum kita kembali, angkat kembali Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa menjadi pergumulan kita, serahkan, yakin, percaya Dia bekerja mendatangkan kebaikan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, biar kehendak Tuhan. Kalau belum ditolong tetap percaya kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Nikah kami buat nikah, pelayanan kami seluruh masa depan pergumulan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Akhir ibadah doa puasa kami. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati. Jangan berpulang. Kita buka puasa bersama. Mau tiup lilin, tahu?